Jadi, akhir-akhir ini aku cukup penasaran. Kenapa ya? Kebanyakan buku lawas, buku jadul, itu masih relevan di zaman sekarang. Dan setelah aku membaca beberapa di antaranya, aku menemukan hal yang cukup menarik. Halo, selamat datang teman-teman semuanya di video kali ini. Bagi teman-teman yang baru tahu video ini atau baru tahu channel YouTube ini, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan, dunia literasi. Aku seorang pengajar, penulis, dan juga seorang business owner, pemilik toko buku online, Buku SR. Nah, di video YouTube ini biasanya aku membahas tentang isu pendidikan, kemudian juga membahas literasi, dan sesekali membahas isu-isu sosial. Oke, kembali ke konteks yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, I'm not a big fan of classical book. Tapi memang aku harus mengakui beberapa waktu kebelakang aku cukup membaca buku-buku lawas. Maksudnya buku lawas ini adalah buku yang terbitan beberapa tahun yang lalu. Buku-buku yang udah diterbitkan cukup lama lah gitu. Nah, beberapa di antaranya itu seperti Madilog, kemudian ada 1984 dari George Orwell, dan buku fiksi ya gitu. Jadi tidak terkotakan hanya buku non-fiksi saja yang aku baca, tapi juga buku fiksi. Nah, buku-buku lama yang sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu lah. Dan aku cukup amazed dengan sebuah pertanyaan yang muncul di kepalaku, yaitu kenapa kok masih relevan ya di zaman sekarang. Contohnya Madilog ini. Ini opini aku pribadi ya. Jadi mungkin teman-teman punya opini yang berbeda. Jadi ketika aku membaca buku ini, aku mendapati bahwasanya kalau semisal ini ya, itu jadi gini, intinya adalah impresiku terhadap Madilog ini adalah sangat keren. Ini buku yang sangat keren gitu. Tapi aku membayangkan kalau buku ini tuh dibaca oleh orang-orang terdahulu ya, setelah buku ini dipublish, beberapa tahun setelah buku ini dipublish, aku rasa ketika mereka membaca ini, impresinya akan jauh lebih mind blowing lagi gitu, jauh lebih out of the box. Sekarang pas ya kayak aku tadi ya, sekarang ya cukup amazed ataupun cukup impress banget dengan buku ini. Sangat keren buku ini. Tapi aku ngerasa keren. Kalau misalnya aku adalah orang yang di zaman dulu gitu kan, di zaman penjajahan, di zaman Indonesia baru merdeka lah istilahnya, mungkin aku akan sangat merasa buku ini keren banget gitu. Keren sekali. Kekerennya itu melebihi impresiku sekarang. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena ya menurutku buku ini tuh benar-benar mengedepankan atau nyuruh kita untuk berpikir secara logis, intinya seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang ya adalah kita kan udah modern nih gitu. Sehingga hal-hal berkaitan dengan berpikir logis, materialis itu cukup familiar gitu loh. Sehingga impresi kerennya tadi aku rasa tidak atau masih kalah dengan ketika orang membaca Madilog gitu loh di zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Itu loh. Jadi karena kita udah lebih modern ya, sehingga impresinya tidak sewah kalau itu kita bayangkan kita berada di era-era sejarah ya. Intinya demikian. Lantas aku ngerasa kok masih relevan aja nih gitu kan. Terus kemudian ya buku George Orwell ini 1984 ya, itu juga kok masih relevan aja ya. Ini kan udah lama dipublishnya gitu loh. Dan aku membaca lebih seksama lagi ya dua buku ini dan buku-buku yang lain, buku-buku yang udah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini dia temuanku adalah ada dua sebenarnya. Lagi-lagi disclaimer terlebih dahulu ya, ini adalah opiniku pribadi. Mungkin kalian punya opini yang berbeda atau tanggapan kalian terhadap kenapa buku semacam ini tuh masih bisa relevan. Kalian pasti punya perhitungan tersendiri ataupun punya pandangan tersendiri. Tapi pandanganku adalah karena buku ini atau buku lawas ya lebih tepatnya, itu umumnya yang aku peroleh adalah hasil dari pengalaman
penulis atau orang di zaman dahulu gitu. Hasil pengalaman, dan juga tidak jarang itu adalah buah gagasan dari orang-orang di zaman itu. Nah, maksudnya adalah pengalaman dan gagasan orang-orang di zaman dahulu itu umumnya bisa menjadi amunisi untuk kita memahami dinamika sosial masyarakat yang membentuk masyarakat seperti sekarang ini. Jadi kan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dilakukan masa lalu itu terakumulasi sehingga membentuk kita saat ini. Jadi intinya adalah yang menjadi kita sekarang ini atau yang membentuk kita saat ini adalah apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu kan. Intinya seperti itu. Terakumulasi jadilah diri kita yang sekarang. Jadi kalau semisal kita memiliki budaya yang negatif, katakan budaya korupsi deh gitu. Ya itu kan hasil dari orang-orang di zaman dahulu, pemerintah-pemerintah di zaman dahulu yang mengeksekusi tindakan korupsi itu sehingga turun-temurun tuh sampai sekarang. Ya, ceritanya adalah kita tidak dijajah oleh bangsa Belanda, tapi kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri di zaman itu kan. Upah-upah para pekerja tidak dibayarkan. Nah, itu kan turun-temurun. Jadi hasil dari orang-orang di zaman dahulu sampai sekarang. Kalaupun kita punya budaya yang positif, misalnya budaya bercerita, yaitu turun-temurun dari orang di masa lalu. Jadi seperti halnya konsep seperti itu ya, dalam artian buku-buku ini, buku-buku lawas, buku-buku yang sudah diterbitkan di zaman dahulu kala dan masih relevan adalah karena kita bisa belajar. Karena kita bisa belajar dari gagasan, dari pengalaman buku-buku itu, ya kan, untuk mengetahui, untuk dijadikan amunisi, untuk memahami nih masyarakat yang membentuk kita saat ini, atau bahkan itu bisa memprediksi masyarakat di masa mendatang seperti apa ya, melalui pola-pola gitu. Oh, di masa lalu seperti ini, sekarang ini, kemungkinan di masa depan seperti demikian masyarakatnya. Itu bisa sangat mungkin terjadi gitu. Jadi aku rasa itulah yang menyebabkan buku-buku lawas atau yang sudah diterbitkan di masa lalu itu cukup relevan ya dengan masa sekarang. Kemudian poin keduanya adalah buku-buku lawas atau buku yang sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu itu memiliki kedalaman ilmu. Nah, itu baik fiksi maupun non-fiksi ya. Apalagi di buku non-fiksi. Pasti membahas sesuatu yang berupa fakta dan juga pengetahuan. Nah, apa yang dituangkan oleh penulis di buku tersebut itu cukup mendalam ilmunya. Sebagai contoh ya, buku yang sudah aku baca yaitu Filsafat Pendidikan yang udah di-publish beberapa tahun yang lalu. Itu ngebahas tuh dari Filsafat Pendidikan yang ngebahas dari aspek fisik sampai psikologis kejiwaannya. Jadi cukup terstruktur gitu kan, cukup mendalam juga. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi sekarang. Bahwasanya orang di zaman sekarang itu mungkin menurut aku adalah cukup lelah dengan segala yang berkonteks instan. Kita mendapatkan informasi gitu kan, yang instan dari internet. Dan tidak cukup mendalam karena hanya kulitnya aja yang kita pahami. Apalagi di era sekarang pergantian informasi itu sangat cepat ya, sehingga kita hanya tahu ini gitu kan, A dulu tiba-tiba besoknya udah berganti jadi B, sangat cepat sekali dan tidak terstruktur, random banget kita mendapatkan informasi yang ada di internet saat ini. Nah, berbeda dengan di buku lawas, pasti penyusunannya sudah terstruktur. Bagaimana penulis menuangkan ini terdahulu itu pasti ada alasannya gitu loh. Ya, ini dulu yang dibahas, kemudian ini itu udah terstruktur dengan apik ya. Dan itu menurutku membantu kita untuk memahami sebuah pengetahuan, informasi yang cukup mendalam. Tapi itu lagi-lagi yang bisa aku peroleh. Ini opini aku pribadi. Tapi menurut kalian bagaimana nih? Kalau kalian punya opini tersendiri atau pandangan tersendiri, kenapa sih buku lawas atau buku yang sudah diterbitkan beberapa tahun lalu itu masih relevan sekarang? Kalaupun kalian punya ide atau punya pandangan, opini tersendiri, silakan untuk berkomentar di kolom komentar ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan
di video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga membantu, semoga mencerahkan, dan semoga saja ini jadi motivasi kalian untuk membaca buku ya. Tidak terkotakan harus buku lawas, tapi intinya adalah buku yang bermanfaat untuk kalian. Itu aja. Thank you. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.